seluruh bumi. Kami tahu hatimu, hatimu Tuhan, ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, salam saudara. Ya, kita ketemu lagi untuk memulai proses belajar mengajar kita hari ini secara online tentunya. Ya, kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam perkuliahan online hari ini, dan saya berdoa dan berharap semua mahasiswa tingkat 2 Prodi PAK reguler pagi dan malam dalam keadaan baik dan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan online hari ini ya dengan baik tentunya sampai selesai nantinya ya. Baik, sebelum kita akan membuka perkuliahan kita ini dalam doa, ya, saya mengajak semua mahasiswa di rumah masing-masing untuk bersama-sama menaikkan satu pujian terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, pujiannya adalah Kau hiasi kehidupanku. Biarlah pujian ini meneguhkan iman dan percaya kita bahwa kita ada saat ini sebagaimana kita ada, semuanya karena anugerah dan berkat dari Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kami melaksanakan tugas aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Dan terlebih lagi terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk dapat kembali mengikuti perkuliahan online untuk mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ya Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang mengajar maupun setiap mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran ini. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan senantiasa sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah melaluinya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami dan menyerahkan proses perkuliahan online hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara.
hari ini kita akan membahas 2 bab lagi setelah kemarin kita sudah membahas 2 bab lainnya, yaitu bab pertama dan bab yang kedua, dan hari ini kita akan membahas dan menyelesaikan 2 bab juga ya. Jadi saya sudah atur sesuai dengan schedule-nya supaya setiap kali pertemuan bisa membahas 2 bab, dan hari ini kita akan membahas bab 3 dan bab 4 ya, bab 3 dan bab 4. Jadi sekedar review saja dan juga gambaran supaya saudara bisa mengikuti alur materi perkuliahan kita di mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kemarin waktu kita membahas bab 1 dan bab 2, kita kemarin belajar masalah perbedaan setiap individu ataupun ya karakteristik setiap individu itu berbeda-beda, yang dari perbedaan itu mereka mempunyai yang namanya tipe dan kepribadian yang berbeda-beda juga. Dan bab 1 dan bab 2 kemarin itu merupakan materi psikologinya ya, psikologi ya secara umumnya ya, secara umum ya. Sekalipun ada beberapa pendapat para ahli yang saya ambil ketika memberi sebuah argumentasi pengertian dari materi yang dibahas itu dari ahli psikologi pendidikan tentunya ya. Nah, untuk bab 3 dan bab 4 ini kita akan fokus kepada psikologi khususnya, yaitu psikologi pendidikannya secara khusus ya. Ya, sebagaimana di pendahuluan kita sudah belajar bahwa ya setiap ilmu pengetahuan itu lahir oleh karena ingin memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam konteks tertentu. Nah, dalam konteks proses belajar mengajar atau dalam konteks pendidikan, bab 3 dan 4 ini ingin membahas tentang persoalannya. Ya, persoalan dalam proses belajar mengajar ataupun proses pendidikan itu. Baru nanti di bab 5 dan 6 baru nanti kita akan belajar bagaimana solusinya ya terhadap persoalan-persoalan yang ada atau yang terjadi dalam proses pendidikan itu sendiri ya. Saudara masih ingat tentunya 3 kriteria yang dipersyaratkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan itu. Jadi ontologis itu objek, lalu epistemologis itu berkenaan dengan teori, lalu aksiologisnya harus ada manfaatnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada atau yang timbul di dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya langsung saja kita akan melihat materi bab 3 yang untuk yang pertama ini, dan saya agak sedikit cepat ya karena setelah saya melihat menganalisa kemarin video yang saya upload kemarin cukup lama, hampir 2 jam ya, supaya saudara tidak membosankan, tetapi saya buat variasinya supaya tidak membosankan. Nah, demikian juga ini saya agak sedikit percepat sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan saudara bisa tanyakan langsung ke saya secara pribadi atau juga bisa lewat WA group ya. Baik, judul bab 3 untuk materi hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik. Nah, sudah fokus kepada masalah belajar ini ya, peserta didik. Nah, ada 3 faktor utama yang menurut para ahli yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik itu sendiri. Faktor yang pertama itu adalah intelijensia. Intelijensia itu faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik. Nah, apa itu intelijensia? Jadi sebelum kita mengerti intelijensia itu dibedakan dengan intelijensi dulu ya.
Jadi pengertian intelijensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak. Jadi cara individu itu bertingkah laku atau cara individu itu bertindak. Nah ini kalau dikaitkan dengan persyaratan filsafat itu adalah ontologisnya ya, cara dia bertindak atau berperilaku. Itu berhubungan dengan intelijensi. Nah, sedangkan intelijensia itu berbeda ya, antara intelijensi dan intelijensia itu adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Itu intelijensia. Jadi itulah sebabnya ini termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dari peserta didik, karena ini berbicara soal kemampuan ya, kemampuan pada umumnya, kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah ya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang menurut para ahli psikologi pendidikan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya intelijensi ya, seseorang gitu ya, menurut para ahli. Yang pertama itu pembawaan atau keturunan. Ya hampir sama dengan waktu kita belajar kemarin tentang karakteristik seseorang itu, juga itu salah satu faktornya itu adalah faktor keturunan, bawaan, diturunkan. Tetapi juga ada yang diperoleh oleh pengaruh lingkungannya. Nah, sama juga dalam faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang, kemampuan dia tadi, itu juga faktor keturunan juga menentukannya untuk orang memiliki intelijensi itu. Kemudian yang kedua, kematangan atau usianya. Ya, tentu ini jelas sekali ya. Jadi kematangan seseorang artinya kedewasaan dia yang diukur dari usia misalnya itu akan sangat mempengaruhi dia dalam memecahkan persoalan masalah-masalah dengan cepat dan mudah tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan atau proses pendidikan. Nah, ini di sini peranan lembaga pendidikan ataupun juga pendidik atau guru dalam proses pendidikan formal itu juga akan ikut mempengaruhi intelijensi seseorang ya. Jadi dia bisa dibentuk, intelijensianya, kemampuannya tadi bisa dibentuk dalam proses pendidikan. Lalu faktor yang keempat itu yang mempengaruhi intelijensi seseorang adalah minat kesenangannya. Minat atau kesenangannya. Ada istilah kalau dulu itu zamannya saya itu ada istilah namanya kutu buku. Kutu buku itu orang yang suka baca buku ya. Jadi kalau orang suka baca buku itu pasti dia akan memiliki pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan juga banyak informasi yang diperoleh bagaimana cara-cara dalam mengatasi persoalan yang dia alami itu sendiri. Ya, jadi itu yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar para peserta didik. Jadi faktor yang pertama adalah faktor intelijensia dan faktor-faktor yang berpengaruh banyak dalam intelijensi seseorang itu ada 4 yang barusan kita bahas. Jadi sebagaimana tadi saya katakan, saya agak percepat materinya supaya tidak terlalu memakan banyak waktu. Kemudian yang kedua, selain faktor intelijensia tetapi juga yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik itu faktor sosial ekonomi. Ya, faktor sosial ekonomi. Ya. Dalam hal ini, ya, Maslow ini pengertiannya menggunakan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis. Kalau kita bicara soal sosial ekonomi ya, sosial ekonomi. Ya, yang pertama ada kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan fisiologikal. Ya, ini menurut Maslow ya, mengungkapkan
dia memberikan pendapat bahwa jenis kebutuhan individu itu secara hierarkis itu secara bertingkat dari urutan yang paling atas sampai ke bawah itu. Jadi urutan yang paling pertama itu adalah kebutuhan fisiologikal seperti sandang, pangan, dan papan. Ini yang sering kali kita sebut dengan istilah kebutuhan primer seseorang ya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Ya, tentunya tidak dalam arti fisik, akan tetapi juga arti fisik saja, akan tetapi juga ya, keamanan mental, psikologikal, dan intelektual. Itu menurut Maslow. Lalu yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Itu merupakan kebutuhan seseorang dalam diri ya, dia. Lalu yang keempat, kebutuhan prestise atau harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Jadi semua orang itu pasti ya ingin dihargai, dan itu merupakan salah satu kebutuhan ya, dalam diri seseorang untuk dihargai, diterima oleh orang lain dalam kehidupan sosial itu sendiri. Lalu yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri, ya, siapa dia, ya, dan bagaimana kemampuan dia. Itu merupakan bagian daripada kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang. Itu menurut Maslow ya. Sementara kalau menurut Steger, ya, mengetengahkan ada 4 jenis kebutuhan individu, ya, yaitu yang pertama, ya, kebutuhan berprestasi atau istilah bahasa Inggrisnya need for achievement, ya, yaitu kebutuhan untuk berkompetisi baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi. Jadi berprestasi itu juga sebuah kebutuhan seseorang ya, yang semua orang tentu ingin ya berprestasi dalam bidang yang dia inginkan. Lalu yang kedua, ya, Steger juga mengatakan ada kebutuhan berkuasa, ya, need for power, yaitu kebutuhan untuk mencari dan memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Ya, saudara tentu tahu kalau anak-anak itu dia seringkali membuat supaya dia diperhatikan oleh orang lain, oleh temannya, oleh gurunya. Ini karena ada kebutuhan ini ya, yang mencari kekuasaan dan pengaruh dari orang lain. Lalu ada 3 kebutuhan untuk membentuk ikatan, ya need for affiliation, ya, yaitu kebutuhan untuk mengikat diri dalam kelompok, membentuk keluarga, organisasi maupun persahabatan. Kalau saudara masih ingat mata kuliah sosiologi pada semester genap di tingkat 1 yang kemarin, ya tahun lalu maksudnya saya. Jadi saudara sudah belajar tentang hakikat daripada manusia menurut pandangan Alkitab itu, bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, lalu juga makhluk individu, lalu ada makhluk sosial, dan yang terakhir adalah makhluk yang sudah tabiatnya berdosa. Nah, ada makhluk yang ketiga itu makhluk sosial. Nah, di sini dia, karena dia diciptakan oleh Tuhan dan sebagai makhluk sosial, dia ada kebutuhan untuk hidup, ya, dia membutuhkan orang lain untuk hidup. Nah, itu karena Tuhan taruh dalam dirinya ya kebutuhan sosial itu, ya, untuk membentuk keluarga, organisasi maupun persahabatan, karena dia diciptakan sebagai makhluk sosial. Lalu yang keempat, kebutuhan takut akan kegagalan, need for fear of failure, ya, yaitu kebutuhan untuk menghindar diri dari kegagalan atau sesuatu yang menghambat perkembangannya. Ya, semua orang tidak mau gagal, dan kebalikan dari dia tidak mau gagal, pasti dia ingin untuk berhasil dalam segala apa saja yang dia perbuat. Ya, lalu ini, ya, kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas, ya, yang tadi itu menjadi dorongan atau motivasi yang merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat ini semangat
dalam melaksanakan sesuatu. Ya, sesuatu aktivitas ya, menjadi semangat dalam melaksanakan satu aktivitas, baik yang bersumber ya dari dalam diri individu itu sendiri yang kita sebut dengan motivasi intrinsik, maupun dari luar individu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik ya. Itu jenis motivasi itu. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan itu menjadi pendorong atau motivasi bagi seseorang. Nah, menurut pandangan holistik, ini aliran dari pendidikannya, ya, aliran dari pendidikan yang aliran holistik ya, berpendapat bahwa disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam dirinya, setiap aktivitas yang dilakukan individu akan mengarah pada tujuan tertentu. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan pasti ada tujuan, itu maksudnya. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, ya, tercapai atau tidak tercapainya tujuan tersebut. Ya, jadi itu sudah pasti itu ya. Nah ini, jika tercapai tentunya individu akan merasa puas. Jadi atau kalau tercapai tujuannya, jadi dan itu jadi kebutuhan dia, maka dia akan puas, dia akan merasa puas. Nah, namun sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai dan kebutuhannya tidak terpenuhi, tercapainya tujuan tadi, maka dia akan kecewa atau dalam psikologi itu disebut dengan frustrasi. Nah, ini yang menimbulkan masalah tentunya. Jadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, tadi kebutuhan tadi itu yang disebutkan oleh para ahli, lalu dia menjadi kecewa, dan itu sudah masuk dalam ranah psikologi yang disebut dengan frustrasi. Lalu reaksi individu terhadap frustrasi tadi akan beragam bentuk perilakunya, ya, bergantung kepada akal sehat atau reasoning intelligency. Jadi masing-masing orang itu atau pribadi individu, karena mereka punya karakteristik yang berbeda-beda, jadi dalam menghadapi masalah frustrasi itu akan beragam perilakunya. Jadi tergantung ini, ya, paling yang menentukan tergantung akal sehatnya ya. Nah, bentuk perilaku diantaranya ini, ada yang agresi marah, ya, ada yang marah, lalu kecemasan tidak berdaya, ini menurut penelitian ya, menurut para ahli psikologi pendidikannya, regresi atau kemunduran perilaku. Jadi dia perilakunya dia jadi mundur. Tadinya dia lakukan hal-hal yang positif, tapi begitu dia gagal atau tidak memenuhi satu tujuannya, dia bisa mundur, dia bisa berperilaku yang tidak baik. Lalu depresi, ini menekan perasaan. Kalau depresi itu menekan perasaan. Lalu rasionalisasi, ini istilah-istilah psikologi, itu mencari alasan. Dia mencari-cari alasan atau mencari kambing hitam lah istilahnya. Gitu ya. Memproyeksi atau melemparkan kesalahan kepada lingkungan atau orang lain. Jadi dia mencari-cari kesalahan orang lain supaya orang lain yang disalahkan, bukan dirinya. Lalu sublimasi, ini istilah-istilah psikologi ya, yang saudara perlu mengerti. Itu menyalurkan hasrat, dorongan pada objek yang sejenis. Nah, ini ada orang yang berperilaku seperti itu ya, karena tidak terpenuhi apa yang diinginkan dan dia menjadi frustrasi. Lalu kompensasi itu menutupi kegagalan atau kelemahan dengan sukses di bidang lain. Jadi dia cari sukses di bidang lain untuk menutupi hal yang dia gagal itu. Tapi itu hanya pelarian saja, tapi bukan dia semata-mata ingin mencapai, tapi itu sebagai sebuah pelarian. Lalu berfantasi, ya, artinya dalam angan-angannya seakan-akan ia dapat mencapai tujuan yang didambakannya. Nah, ini kalau tidak ditangani nanti bisa lama-lama dia bisa berhalusinasi dan lain sebagainya, dan mengarah kepada hal-hal yang psikologi yang lebih buruk. Nah, ini kuncinya. Disinilah peran guru atau pendidik untuk sedapat mungkin membantu para peserta didiknya
agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan dan rasa frustasi yang dapat menimbulkan perilaku yang salah. Ini peran guru ya. Itulah sebabnya kenapa saudara belajar psikologi. Jadi mengerti ranah-ranah psikologi atau masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologi peserta didik seorang anak, sehingga saudara bisa berperan, menjalankan peran dan fungsi tidak hanya saja mengajar, tapi membimbing, mendidik, mengarahkan mereka supaya mereka berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam proses pendidikan itu sendiri. Lalu tidak berhenti di situ, sekaligus juga dapat memberikan bimbingan. Nah ini tadi untuk mengatasinya apabila peserta didik mengalami konflik yang berkepanjangan atau frustrasi. Jadi guru agama itu biasanya di sekolah-sekolah formal sekaligus menjadi guru BP ya. Guru BP itu bimbingan penyuluhan ya. Jadi saudara harus perlu mengerti hal-hal psikologis juga untuk dapat membimbing anak-anak dari masalah-masalah frustrasi ini. Nah ini saya ambil contoh, salah satu contoh dalam Alkitab ya, cara Tuhan Yesus memulihkan Simon Petrus dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya tidak ada banyak waktu untuk mengajak saudara untuk melihat ini, tapi dalam ceritanya di sana ya itu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus secara khusus dalam teks itu ya. Nanti di rumah nanti saudara bisa lihat dan baca pelajari di situ di mana Petrus putus asa. Dia mengalami keputusasaan atau frustrasi oleh karena dia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia mulai frustrasi dan pada akhirnya dia mengisolasi diri. Ya, dia kembali ke profesinya yang lama sebagai penjala ikan, ya, sebagai nelayan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dia datang dan menampakkan diri kepada Simon Petrus secara khusus dan bertanya kepada dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu. Yang saya mau tekankan di situ makna daripada pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus pada waktu itu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu, sampai 3 kali, bukan untuk spiritnya ingin menjatuhkan Simon Petrus, ingin supaya Simon Petrus ingat apa yang dia sudah lakukan, di mana dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi spirit daripada pertanyaan Tuhan Yesus itu, apakah engkau mengasihi aku, dalam kalau dieksposisi dalam tingkatan yang berbeda-beda, yaitu kasih agape. Kasih pertanyaan pertama itu kasih agape, pertanyaan kedua kasih agape, lalu pertanyaan yang ketiga itu diturunkan levelnya, yaitu kasih philia. Ya, yang pertama apakah engkau agape kepadaku, yang kedua apakah engkau agape padaku, lalu yang ketiga Tuhan Yesus bilang apakah engkau philia kepadaku. Sampai ketika dia bertanya yang ketiga, Petrus menangis. Ya, terseduh-seduh karena dia tahu bahwa dia tidak mampu sampai jangankan agape, philia pun ya sama Tuhan Yesus tidak mampu. Itulah sebabnya dia menangis itu. Tapi sekali lagi spirit ya dari pertanyaan Tuhan Yesus itu kepada Simon Petrus bukan untuk ya menjatuhkan Simon Petrus, tetapi atau menyudutkan Simon Petrus, menyalahkan Simon Petrus, tetapi dia ingin memulihkan ya kondisi frustrasi, putus asa yang dialami oleh Simon Petrus kala itu, sehingga dia datang untuk membangkitkan kembali semangat mula-mula yang dimiliki oleh Simon Petrus supaya dia tidak terpuruk dalam keputusasaan dan memulihkan dia. Dan pada akhirnya kita tahu setelah itu Simon Petrus dipulihkan secara luar biasa, dan Kisah Para Rasul mencatat dia kembali bangkit, dia kembali bersemangat. Lalu ketika dia berkhotbah, banyak orang bertobat. 3.000 orang bertobat dalam sekali khotbah KKR-nya itu. Luar biasa karena dia sudah dipulihkan. Itulah cara Tuhan Yesus ya, sebagai master of teacher, guru agung kepada murid-muridnya, kepada anak-anak didiknya. Ya, bagaimana ketika mereka mengalami frustrasi, dia memulihkan mereka seperti dia memulihkan Simon Petrus. Dan Tuhan mau juga kita juga berperan sebagai
pendidik, pembimbing bagi anak-anak didik kita untuk memulihkan mereka manakala mereka dalam frustrasi seperti Simon Petrus. Lalu yang ketiga, sekarang kita masuk yang ketiga, selain intelijensia, sosial ekonomi, tapi juga yang terakhir adalah budaya. Nah, ini penting juga, ya, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar seseorang itu faktor budaya juga berperan di situ. Jelas sebabnya dikatakan bahwa fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Jadi budaya yang berhubungan dengan kepribadiannya. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan. Meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian itu. Jadi kalau kita bicara soal psikologi pendidikan dan sosiologi, fokusnya bukan kepada budaya materi, tetapi budaya yang non material itu yang dibicarakan. Yang dalam hal ini berbicara soal kepribadian ataupun kebiasaan seseorang, itu yang ada kaitannya dengan karakter, perilaku, dan kebiasaan dia. Nah, ini kalau saudara masih ingat, saya pernah tunjukkan juga dalam mata kuliah sosiologi. Tapi sekali lagi untuk mengingatkan kita tentang hubungan kepribadian, perilaku, dan kebiasaan seseorang dalam bentuk siklus ini. Ini A di sini adalah kepribadian atau karakter seseorang, ini adalah perilaku seseorang, lalu ini adalah kebiasaan ataupun kebudayaan seseorang. Kebudayaan dalam artian kebiasaan dia, ya. Jadi siklusnya begini. Perilaku seseorang itu merupakan wujud konkret dari kepribadiannya. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang, atau tindakan seseorang itu merupakan cerminan dari kepribadian dia, cerminan daripada karakter seseorang itu sendiri. Lalu perilaku atau tindakan yang terus-menerus dilakukan, itu akan membentuk kebiasaan seseorang, akan membudaya di dalam diri seseorang, menjadi kebudayaan, ya, orang itu sendiri. Lalu kebiasaan atau kebudayaan seseorang itu yang terus-menerus juga dilakukan, itu akan membentuk kepribadian seseorang. Jadi inilah siklus bagaimana kepribadian seseorang itu terbentuk. Dimulai dari sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, yang pada akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu pada akhirnya menjadi karakter ataupun kepribadian seseorang dalam bertindak ataupun dalam berperilaku setiap hari. Nah, itulah sebabnya para pakar yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kebudayaan pada mulanya muncul dari kaum behavioris, ya, dan psikoanalisis, ya. Ini dari pakar kebudayaan, ya, yang juga ada dalam pakar psikologis juga tentunya, ya. Lalu para ahli psikologis, behaviorisme artinya dari pakar kebudayaan itu dari behaviorisme dan psikoanalisis. Sedangkan kalau dari ahli psikologis itu dari behaviorisme melihat perilaku manusia sebagai satu reaksi dari rangsangan dari sekitarnya. Jadi perbuatan dia, perilaku dia itu menurut ahli behaviorisme ini itu merupakan reaksi, feedback dari rangsangan ataupun perlakuan yang dia dapatkan di sekitarnya. Kalau dari aliran psikoanalis menganggap bahwa berbeda ini, perilaku manusia ditentukan oleh dorongan-dorongan yang sadar maupun tidak sadar. Ini ditentukan antara lain oleh kebudayaan, kebiasaan di mana pribadi itu hidup. Ya. Lalu selanjutnya ini pendapat John Gillin, ya, dalam Tilaar tahun 1999, ya. Lalu John Gillin ini menyatukan kedua pandangan tadi, ya, yang dari behaviorisme dan psikoanalis, ya.
Lalu mengenai perkembangan kepribadian manusia. Jadi dia menyatukan kedua aliran ini dalam perkembangan kepribadian manusia sebagai berikut. Yang pertama, dia mengatakan kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. Jadi karena itu sudah membudaya ya. Jadi itu kadang-kadang tidak melibatkan kesadaran, tapi itu seperti insting ya seseorang. Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan itu maksudnya ya. Jadi dia melakukan itu ya bukan karena dia tidak banyak lagi menggunakan akal sehat atau pikiran sehat, tapi karena semata-mata karena insting. Karena itu sudah jadi kebiasaan seseorang gitu ya. Lalu yang kedua, kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi perilaku tertentu. Ya, reaksi perilaku tertentu ya. Jadi kebiasaan atau kebudayaan mendorong seseorang secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi perilaku tertentu. Jadi kalau orang yang kepribadiannya tadi karena kebiasaan itu akan membentuk kepribadian, karena orang yang punya kepribadian itu pemarah, suka marah, jadi sedikit saja dia disinggung dia akan bereaksi ya, menunjukkan kemarahannya itu maksudnya ya. Jadi selain kebudayaan meletakkan kondisi yang terakhir ini, kebudayaan merupakan perangsang untuk terbentuknya perilaku tertentu. Jadi seperti siklus tadi ya, kalau saudara masih ingat ya. Jadi jadi perilaku itu terbentuk dari tindakan yang terus-menerus dilakukan ya. Tindakan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan atau kebudayaan seseorang, lalu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi kepribadian ataupun karakter seseorang. Dan karakter seseorang atau kepribadian seseorang kembali lagi akan menghasilkan tindakan dan perilaku seseorang. Itu kalau dibuat lingkaran atau siklus bagaimana dia terbentuk atau berputar seperti itu. Lalu yang ketiga, kebudayaan mempunyai sistem terhadap perilaku tertentu. Setiap kebudayaan akan mendorong satu bentuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam kebudayaan tersebut, dan sebaliknya memberikan hukuman terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup satu masyarakat budaya tertentu. Ya, jadi artinya bahwa karena itu sudah jadi satu sistem ya yang dipakai untuk mengatur perilaku masyarakat tertentu, maka itu harus ditaati karena ada nilai-nilai yang dalam budaya itu yang harus ditaati dan disepakati ya, sehingga kalau dilanggar atau tidak ditaati akan mendapatkan hukuman seperti itu ya. Ya seperti sekarang ini ya, atau mendapatkan akibat ya dari perilaku yang salah itu. Ya seperti sekarang di wabah virus corona yang sedang mewabah ini, sekarang ada istilah namanya budaya pakai masker, budaya cuci tangan. Budaya cuci tangan itu jadi budaya kebiasaannya atau budaya kebiasaannya. Jadi kalau saudara melanggar itu, tidak melakukan protokol kesehatan itu untuk terhindar dari COVID-19, ya bisa ada akibatnya itu ya, karena perilaku yang tidak mau mentaati budaya cuci tangan dan budaya pakai masker itu sendiri ya. Oke, untuk mengakhiri bab 3 ini ya, bab 3 ini saya ada satu video ilustrasi ya, video ilustrasi ya. Saya seringkali selingi dengan video ilustrasi supaya saudara tidak bosan ataupun tidak ngantuk waktu menonton video pembelajaran ini ya, supaya juga bervariasi proses belajar saudara ya, tidak monoton dengan PowerPoint tapi juga melihat video-video ilustrasi yang saya
pilih untuk dipakai untuk mengajar juga ya. Seperti di pembahasan bab 2, bab 1 dan bab 2 kemarin ada dua video ilustrasi yang sengaja saya ambil untuk dijadikan materi pembelajaran juga, karena ketika saudara melihat video itu banyak hal juga yang saudara pelajari selain dari materi yang saya ajarkan lewat PowerPoint ya. Jadi video ilustrasi ini tentang anak belajar dari apa yang menjadi kebiasaan orang tua di rumah. Jadi ini jadi penutup, sekali lagi penutup bab 3 ya. Jadi kita akan menyaksikan video ini, di bagaimana anak itu belajar seperti yang video di bab 1 dan bab 2 itu ya, judulnya anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi sama juga ini ya, anak belajar dari apa yang menjadi kebiasaan ya, budaya ya orang tua di rumah, dan mereka akan belajar dan pasti akan ya, meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lihat di rumah itu. Ya, selamat menyaksikan, dan video ini sekaligus akan mengakhiri pembahasan bab 3 sebelum nanti kita akan masuk dalam pembahasan bab 4. Selamat menonton. Hello, good morning, babies. Good morning, How are you? আজকে আমি তোমাদের সাথে একটু গল্প করব। মনে করো তোমাদেরকে বলা হলো তোমরা যা হতে চাও তাই হয়ে যেতে পারবে। তাহলে তোমরা কে কি হতে চাও বলো তো? আমি পাখি হতে চাই। তাই কেন পাখি হতে চাও? কারণ পাখি আকাশে উঠতে পারে। আচ্ছা তাই, গুড। আমি সাদা খরগোশ হতে চাই। ও তাই। এই টপা, তুমি তো সেই কখন থেকে কি যেন লিখছো, তুমি বলো তো তুমি কি হতে চাও? আমি স্মার্টফোন হতে চাই। ও স্মার্টফোন, কেন স্মার্টফোন হতে চাও? আমার বাবা মামা স্মার্টফোন খুব ভালোবাসে। যেখানে যায় আমার বাবা স্মার্টফোন সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না। ফোন আসলে আমার মামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে। কিন্তু আমি কান্না করলেও আমার কাছে মাম্মা আসে না। আমার বাবা স্মার্টফোনে গেম খেলে। কিন্তু আমার সাথে খেলে না। আমি বাবাকে বলি আমাকে একটু কোলে নাও না বাবা, কিন্তু বাবা আমাকে কোলে নেয় না। স্মার্টফোনটাই বাবা সবসময় কোলে থাকে। আমাকে খেলতে বলে, রাগ হয়ে বলে দেখতে পাচ্ছেন না চ্যাট করছি। বাবা তো মাথার কাছে স্মার্টফোন নিয়ে ঘুমায়, কিন্তু আমায় কোনোদিনও জড়িয়ে ধরে ঘুমায় না। মাম্মা তো কোনোদিনও স্মার্টফোনটাকে চার্জ দিতে ভুলে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে খাবার দিতেই ভুলে যায়।
Ya, baik saudara, kita akan lanjutkan untuk pembahasan terakhir dalam pertemuan kita hari ini, yaitu pembahasan untuk materi bab 4 ya. Bab 4 ini judulnya adalah cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Jadi kalau kita urutkan tadi, tadi kita sudah mengetahui secara psikologi beberapa faktor yang mempengaruhi ya prestasi belajar siswa. Jadi itu dan beberapa persoalan yang timbul dari beberapa faktor tadi, 3 faktor pokok tadi ya, yang kita telah pelajari yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa itu sendiri. Nah, itulah sebabnya bab 4 ini ingin mengajarkan kepada saudara sebagai guru secara formal atau calon guru secara formal untuk mendapatkan langkah-langkah konkret ya, langkah-langkah konkret bagaimana ya mengatasi atau menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya yang berhubungan dengan kesulitan belajar para siswa. Jadi ini tahapan-tahapan yang dilakukan, dan biasanya kalau situasinya normal tidak seperti sekarang ini, dalam tugas yang saya berikan itu saya wajibkan kepada saudara untuk harus melakukan langkah-langkah ini, tahapan-tahapan ini, karena ini langkah-langkah yang secara psikologi yang harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar siswa itu sendiri. Nah, itulah sebabnya diawali dengan satu pertanyaannya yang ditanyakan untuk kita jawab dalam hati tentunya sendiri, karena ini bukan pertemuan secara langsung. Kalau pertemuan langsung ya saya minta jawaban langsung kepada saudara. Apa yang harus dilakukan atau saudara lakukan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar? Apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama, ini mau mengarahkan kepada apa yang dilakukan pertama. Yang pertama yang dilakukan ini, ya, itu melakukan diagnosa kesulitan belajar siswa atau mencari tahu ya apa yang menyebabkan dia sulit dalam hal belajar. Jadi kesulitan belajar dari siswa perlu dicari penyebabnya, ya. Makanya salah satu kriteria tugasnya yang saudara harus lakukan itu, jadi setelah menemukan anaknya, lalu cari masalahnya, masalah apa, lalu temukan apa penyebabnya. Lalu setelah temukan apa penyebabnya, baru saudara lakukan tindakan untuk menolong anak itu keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi ini prinsipnya. Jadi prinsip dalam hal mengatasi kesulitan belajar siswa juga begitu ya. Jadi kalau ada anak yang mengalami kesulitan belajar, jadi jangan acuh tak acuh ya sebagai seorang pendidik. Jadi harus dicari tahu penyebabnya ya. Dengan cara ini melakukan diagnosa kesulitan belajar siswa. Nah, apa itu diagnosa? Ya, apa itu pengertian diagnosis atau diagnosa ya? Jadi tes atau disebut dengan tes diagnostik ya, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut, follow up-nya ya, berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimilikinya. Jadi tujuannya diagnosis itu supaya kita tahu betul pokok persoalan, akar persoalannya, sehingga kita melakukan untuk perlakuan yang tepat ya, dengan sesuai dengan kelemahannya. Jadi tidak sembarang gitu ya. Itu pengertian diagnosis. Lalu apa tujuannya? Tujuan dari diagnosis tadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal ya. Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengidentifikasi ya, identifikasi masalah atau mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Itu diidentifikasi kenapa itu ya. Kesulitan belajar antar siswa yang satu dengan yang lain berbeda tingkatannya ya. Dapat dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat.
Jadi tujuannya itu supaya kita dapat menentukan apakah ini ringan, kasusnya, atau sedang atau berat kasusnya itu ya, dalam diagnosis itu ya. Lalu setelah itu merencanakan tindak lanjut, dimaksudkan menentukan upaya-upaya pemecahan masalah sesuai masalah atau kesulitan yang telah diidentifikasi. Jadi kalau kita sudah tahu apa akar persoalannya, maka kita juga dalam penyelesaian masalahnya akan fokus kepada apa yang menjadi akar persoalannya. Itu maksudnya ya. Jadi supaya tidak membuang-buang waktu untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sementara kita tidak tahu persis apa yang menjadi akar persoalan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Kalau kita tahu akar persoalannya, maka kita akan langsung kepada akar persoalannya. Nah, ini ada klasifikasi kesulitan belajar yang tadi, yang ringan, sedang, dan berat ya. Jadi kesulitan belajar ringan biasanya ini terjadi pada siswa yang kurang perhatian pada waktu pembelajaran. Itu ringan. Sebenarnya dia tidak bodoh atau dia sebenarnya dia pintar, tapi oleh karena dia kurang memperhatikan waktu dalam hal belajar, kurang memperhatikan waktu dalam mengatur waktunya, sehingga akhirnya dia mengalami kesulitan dalam hal belajar itu sendiri ya. Itu yang ringan. Lalu yang sedang itu dijumpai pada siswa yang mendapat gangguan belajar dari luar siswa. Misalnya dari lingkungan bermain, dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Itu digolongkan kesulitan belajar yang sedang. Jadi ada gangguan dari luar siswa itu, baik dari lingkungan di mana dia bermain, dan dari keluarga, mungkin terlalu banyak bermain, terlalu banyak kegiatan di rumah dan di lingkungan dan seterusnya itu ya, itu sedang. Nah, kalau yang berat itu dijumpai pada siswa yang mengalami ketunaan ya pada diri mereka, misalnya tunarungu, tunanetra, dan lainnya. Jadi kalau sudah masuk di sini, maksudnya kalau saudara sudah masuk di sini, ini saudara tidak bukan pada bagiannya saudara yang menangani itu ya. Jadi tidak perlu saudara habiskan waktu untuk harus menolong anak itu dalam kasus kesulitan belajarnya yang oleh karena ini tunarungu, tunanetra, dan seterusnya. Karena bukan keahlian saudara kalau sudah tahu akar persoalannya itu berat. Jadi itulah sebabnya ya harus kalau ketemu kasus ini, jadi harus diserahkan kepada yang ahlinya itu maksudnya ya. Jadi pada ahlinya untuk melakukan menolong dia untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Karena ini sudah di luar dari ranah saudara sebagai pendidik yang mengajar secara normal tentunya itu ya. Lalu yang ketiga, cara mendiagnosa kesulitan belajar. Ya, sekarang bagaimana caranya? Jadi waktu kita mendiagnosa kesulitan belajar itu langkah-langkahnya apa? Yang pertama itu wawancara, dilakukan dengan mengadakan komunikasi lisan dengan siswa untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan dan perasaan yang dialami oleh siswa. Ya, ini yang sekali lagi saya mau katakan, kalau situasinya tidak seperti ini, kalau dulu-dulu itu saya wajibkan harus lakukan komunikasi baik dengan siswanya yang tugasnya itu ya, yang bermasalah itu, maupun dengan keluarganya. Harus ada komunikasi dengan itu supaya betul-betul tahu akar persoalan yang dialami oleh siswa. Lalu yang kedua, pengamatan. Ya, ini pengamatan ataupun observasi yang dilakukan dengan melihat langsung perilaku siswa sehingga diketahui jenis maupun penyebab kesulitan belajarnya. Jadi kalau situasinya normal, sekali lagi saya wajibkan harus ke rumahnya siswa itu dan harus berkunjung ke sana. Jadi tidak hanya mengamati saja, karena ini bagian dari cara mendiagnosa persoalannya. Lalu ada tes diagnosis. Ya, diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu
sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan atau masalah yang dimiliki oleh siswa. Jadi ini jika diperlukan, kalaupun tidak masalah ya. Ini namanya tes diagnosa untuk tahu kelemahan-kelemahannya. Nah, misalnya tes dengan misalnya berhitung, misalnya perkalian, ataupun juga kalau mau belajar yang lain dikasih pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dalam kelas dia atau pendidikan tingkat pendidikan dia bisa menjawab, tapi kalau tidak bisa menjawab, itu berarti bisa sebagai diagnosa untuk ini masalah dalam hal kesulitan belajar. Misalnya dalam tingkat tertentu, kelas tertentu dia sudah harus bisa membaca, tapi dia belum bisa membaca, itu berarti salah satu tes bahwa anak ini mengalami kesulitan belajar. Itu maksudnya ya. Lalu sekarang bimbingannya. Jadi selain mendiagnosa, lalu langkah berikutnya harus ada bimbingannya. Jadi kesulitan belajar siswa dan bimbingan belajarnya. Jadi kalau sudah tahu kesulitannya, akar persoalannya, lalu sekarang guru langkah selanjutnya dia harus melakukan bimbingan ya. Yang pertama, kesulitan belajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam ya, yang di bab 1 dan bab 2 tadi ya, yang mari kita sudah bahas. Ada siswa yang dapat menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan, namun di sisi lain ya, tidak sedikit pula siswa yang justru dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan. Lalu siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti tergolong dalam klasifikasi tadi ringan, sedang, dan berat akan nampak, dia itu akan nampak dari berbagai gejala yang dimanifestasikan dalam perilakunya atau diekspresikan lewat perilaku gitu. Jadi kita bisa mengamati dari perilakunya atau reaksinya tadi ya, yang dikatakan tadi. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar ya, ini beberapa gejala kesulitan belajar ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati ya. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Jadi seperti tadi yang saya katakan tadi ya, sebenarnya dia punya potensi untuk mendapatkan nilai ya sekian, tapi dia tidak bisa mencapai potensi yang maksimal itu. Berarti dia punya persoalan dari situ. Lalu yang berikutnya, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang sudah berusaha giat belajar, tapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. Ya, seperti dalam video pada bab 2 ya. Ya, yang itu video anaknya yang punya bakatnya di seni, tapi dipaksa oleh ibunya untuk dia harus punya kepandaian dalam hal kognitif, padahal dia bakatnya di motoriknya itu sendiri. Jadi itulah sebabnya ini juga bisa menjadi penentu ya. Dia sudah berusaha tapi dia tetap memperoleh nilai yang rendah karena bukan di situ dia kemampuan yang dia miliki atau bakatnya. Lalu yang berikutnya, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Jadi kalau ada sering anak yang tidak mengerjakan PR-nya, berarti itu sudah tanda-tanda dia mengalami kesulitan belajarnya. Lalu berikutnya, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berbohong, dan sebagainya. Ini merupakan ya bagian dari kegiatan yang bisa diamati oleh guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ya, lalu berikutnya
Berikutnya, menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah tadi, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, suka mengganggu temannya dan buat keributan, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar dan sebagainya. Jadi ini perilaku-perilaku yang merupakan tanda-tanda bahwa anak itu mengalami kesulitan belajar. Lalu yang berikutnya, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi teman-temannya senang, lalu dia sendiri ya tidak, itu seperti itu ya. Kalau ada hal-hal yang lucu ya, teman-temannya tertawa lalu dia sendiri tidak, itu pasti ada masalah di situ ya. Misalnya dalam menghadapi nilai rendah juga, ya, tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal dan sebagainya ya. Jadi ya biasa-biasa saja, itu seperti itu ya. Itu berarti tanda-tanda dia memiliki masalah dalam hal kesulitan belajar. Lalu untuk dapat menetapkan, untuk dapat menetapkan gejala kesulitan belajar dan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka diperlukan kriteria sebagai batas atau patokan, sehingga dengan kriteria ini dapat ditetapkan batas di mana siswa dapat diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Ada 4 ukuran yang dapat menentukan kegagalan atau kemajuan ataupun masalah belajar ya siswa itu sendiri. Yang pertama adalah dapat diukur dari tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajarannya. Lalu dalam keseluruhan sistem pendidikan ini jadi patokan dalam sistem pendidikannya. Tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang penting karena akan memberikan arah proses kegiatan pendidikan. Segenap kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajarannya ini tidak tercapai, berarti di situ ada masalah dalam hal belajar ya. Lalu siswa yang dapat mencapai target tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap sebagai siswa yang berhasil. Jadi kalau dia mencapai tujuan yang ditetapkan dalam proses pembelajaran, kita anggap sebagai berhasil dan tidak bermasalah kan gitu ya. Sedangkan apabila siswa tidak mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar. Jadi diagnosanya itu dari tujuan belajarnya. Jadi kalau tidak tercapai, berarti dia bermasalah dalam hal belajar atau dia mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu ini secara statistik ya, ini secara statistik berdasarkan distribusi normal ya. Ini penelitian yang dilakukan ya. Seseorang dikatakan berhasil jika siswa telah dapat menguasai sekurang-kurangnya 60% dari seluruh tujuan yang harus dicapai. Jadi kalau dia sudah menguasai 60% atau 50% ke atas, itu berarti dia bisa dikatakan sudah berhasil ya. Kurang, ini paling kurang ya, itu sudah mencapai apa yang menjadi tujuan, tapi belum maksimal, ini masih sekurangnya 60% ya. Apakah 60% ini diukur dari banyak faktor apa saja ya, seperti kalau saya kasih nilai kepada saudara, kalau sudah dapat C itu minimal, berarti itu sudah lulus itu maksudnya. Tapi itu nilai minimal itu dari beberapa kriteria yang dalam bentuk presentasi yang saya jelaskan di silabus itu ya. Itu contoh saja. Lalu penilaian atas pencapaian tujuan pembelajaran adalah dalam bentuk nilai hasil belajar. Ya, ini tentunya dalam nilai hasil belajar yang saya maksudkan tadi. Lalu yang kedua, ukuran yang bisa dipakai juga kedudukan dalam kelompok atau ranking, ini yang kita sebut dengan ranking ya di kelas. Kedudukan seorang siswa dalam kelompoknya akan menjadi ukuran dalam pencapaian hasil belajar. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar ini apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. Dan ini sudah dilakukan sekarang ya dalam sistem pembelajaran dari SD sampai SMA ya. Jadi ada catatannya sekarang dari wali kelas atau dari guru apabila dia kurang dalam hal
rata-rata ya. Nah, itu catatan sebagai informasi kepada orang tua bahwa dia mengalami belum maksimal mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Jadi itu kedudukan dalam kelompok. Misalnya nilai rata-rata prestasi belajar kelompok adalah 8 rata-rata ya. Jadi bagaimana membuat rata-rata itu saudara ya, semua misalnya dari nilai semua misalnya dari 90, 70, 80 sampai seterusnya di total semua lalu dibagi berapa jumlah siswa. Nah, itulah rata-ratanya. Jadi kalau dia di atas rata-rata berarti dia bagus. Tapi kalau dia di bawah rata-rata itu berarti dia mengalami kesulitan belajar. Jadi itu maksudnya ya. Lalu dengan demikian nilai yang dicapai seorang akan memberikan arti yang lebih jelas setelah dibandingkan dengan prestasi lain dalam kelompoknya. Dengan norma ini guru akan dengan cara ini guru akan dapat menandai siswa-siswa yang diperkirakan mendapat kesulitan belajar, yaitu siswa yang mendapat prestasi di bawah rata-rata prestasi kelompok secara keseluruhan. Jadi ini sebagai diagnosa ya, diagnosis bagi guru untuk memberi tanda bagi mahasiswa yang kalau di bawah rata-rata itu berarti dia mengalami kesulitan belajar untuk dapat melakukan bimbingan itu tentunya. Lalu yang ketiga itu perbandingan antara potensi dan prestasi, seperti yang sudah disinggung juga sebelumnya ya. Jadi dia punya potensi tapi prestasinya tidak sesuai dengan potensinya. Prestasi belajar yang dicapai seorang siswa akan bergantung dari tingkat potensinya, baik yang berupa kecerdasan maupun bakat ya. Jadi potensinya di mana itu pasti harusnya itu seiring dengan prestasi. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Siswa yang berpotensi tinggi cenderung dan seyogyanya ini rumusnya dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Sebaliknya siswa yang memiliki potensi yang rendah cenderung untuk memperoleh prestasi belajar yang rendah pula. Ya banyak cara atau banyak tolok ukur yang bisa dipakai untuk mengukur potensi ya seseorang ya, banyak faktor. Tidak ada waktu untuk kita bicarakan ya. Misalnya saja dia punya fasilitas belajar yang bagus. Ya, dia punya di rumah misalnya dia punya sarana belajar yang bagus, lengkap dan lain sebagainya, itu disebut sebagai potensi gitu. Potensi bagi anak itu. Tapi kadang-kadang potensi yang dia miliki itu tidak seimbang dengan prestasinya. Atau misalnya juga oleh karena orang tuanya mampu, dia bisa di luar bisa ikut les, ikut privat dan lain sebagainya, itu sebagai potensi bagi dia untuk dia bisa mencapai prestasi. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Lalu dengan membandingkan antara potensi dengan prestasi belajar yang dicapainya, kita dapat memperkirakan sampai sejauh mana dapat merealisasikan potensi yang dimilikinya. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasi yang dicapainya tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi yang ditandai itu tadi, yang potensinya ada potensi tapi dia prestasinya kurang, gitu ya itu. Lalu yang terakhir kepribadian. Ya, ini bagian dari psikologis juga ya, kepribadian. Hasil belajar yang dicapai oleh seseorang akan tercermin dalam seluruh kepribadiannya. Ya. Setiap proses belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam aspek kepribadian. Siswa yang berhasil dalam belajar akan menunjukkan pola-pola kepribadian tertentu, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar ini apabila menunjukkan pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya. Seperti ini tadi ya, acuh tak acuh tadi, melalaikan tugas, sering membolos, menentang, isolatif atau menyendiri, ya, motivasinya lemah, emosi yang tidak seimbang, dan sebagainya. Jadi kalau dia memiliki kepribadian yang seperti itu, berarti itu kita tandai sebagai
ya siswa yang pasti bermasalah dalam hal belajar itu sendiri. Oke, sekarang setelah tahu kesulitannya, sekarang bimbingannya. Langkah selanjutnya bimbingannya. Jadi bagaimana kita membimbing dia. Bimbingan belajar merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajarnya. Ya, ini tugas guru ya untuk membimbing dia. Secara umum prosedur bimbingan belajar dapat ditempuh melalui identifikasi kasus. Itu tadi ya, kalau sudah diidentifikasi kasusnya, masalahnya, saudara bisa membimbing lebih efektif ya. Identifikasi kasus merupakan upaya untuk menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Ya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar. Ini bukan di kelas ya, ini di luar kelas tentunya ya, bimbingan khusus ini. Kalau yang tadi itu adalah di kelas. Ini yang pertama, call the approach. Nah, ini bahasa Inggris ya. Ini artinya melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran. Ini di luar kelas ya. Sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan siswa yang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan. Masih ingat di bab bab 1 ya. Dia harus mengenali siswanya ya, satu persatu. Harus tahu betul siswanya satu persatu. Lalu yang kedua, maintain good relationship. Ini menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dan dengan siswa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang tidak hanya terbatas pada hubungan kegiatan belajar mengajar saja, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi dan situasi informal lainnya. Jadi kalau kita melakukan pendekatan dan memiliki hubungan yang baik dengan anak itu, maka dia akan terbuka dan dia akan mau dibimbing oleh kita dan percaya kepada kita untuk kita bimbing dia seperti itu. Lalu developing a desire for counseling. Nah ini menciptakan siswa akan masalah yang dihadapinya, misalnya dengan cara mendiskusikan dengan siswa yang bersangkutan tentang hasil dari satu tes seperti tes intelijensia, tes bakat, dan hasil pengukuran lainnya atau hasil belajarnya untuk dianalisis bersama serta diupayakan berbagai tindak lanjut. Jadi komunikasi, kuncinya di sini adalah melakukan komunikasi untuk betul-betul mengetahui akar persoalannya yang dialami oleh siswa. Lalu melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa. Dengan cara ini bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang dihadapinya. Jadi dianalisa ya, dengan pengetahuan yang saudara miliki, pengetahuan psikologi dan berbagai macam pengetahuan di pendidikan formal itu menolong saudara untuk dapat melakukan analisa, kajian terhadap kasus yang saudara hadapi itu. Lalu yang kelima, melakukan analisis sosiometris. Nah, ini lebih tinggi lagi ya. Dengan cara ini dapat ditemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial. Jadi misalnya dia bermasalah dengan temannya itu ya, hubungan sosial, dan itu kadang mempengaruhi dia dalam prestasi belajarnya itu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi itu saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua mahasiswa, untuk bab 4-nya. Jadi sengaja saya percepat supaya tidak terlalu memakan waktu yang itu banyak. Jadi dari penjelasan yang cepat tadi, ya saudara, kalau ada pertanyaan itu lebih bagus ya, untuk saya bisa menjawab juga lewat PA seperti pertemuan pertama ataupun kedua kemarin ya. Jadi ada yang bertanya lewat PA secara langsung dan saya langsung menjawab. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa nanti, dan sebentar lagi kita akan berdoa dan mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita hari ini. Ya, baik saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita akan mengakhiri sesi perkuliahan online kita hari ini di dalam doa. Dan itulah sebabnya sebelum kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, kembali saya mengajak kita sekalian, kita nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa bersama-sama. Pujiannya adalah kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati sepanjang perkuliahan kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pengetahuan, pemahaman, pengalaman belajar yang kami dapatkan melalui perkuliahan hari ini ya Tuhan. Biarlah ini menjadi bekal dan pengalaman kami, pengetahuan kami untuk kami dapat melayani Engkau lebih baik sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, karena itu kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami ketika malam ini kami beristirahat. Tuhan jaga lindungi, biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, hingga besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, untuk kami dapat melaksanakan tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing. Dan biarlah kehendak Tuhan akan mempertemukan kami kembali pada kesempatan yang akan datang, untuk kami boleh kembali melanjutkan perkuliahan kami hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebagai akhir kata, ya sampai di sini perjumpaan kita, dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi, perhatian, dan kerjasama dari semua mahasiswa, sehingga perkuliahan online hari ini boleh berjalan dengan baik. Karena itu, saya mengucapkan selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada keesokan harinya untuk kita kembali melanjutkan pembahasan bab yang terakhir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen, yaitu bab 5 dan bab 6. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Amin.